Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini kita akan nge-review GT-R yang kerennya di luar nalar, yaitu Nissan GT-R Nismo GT3. Jadi ini adalah mobil Nissan GT-R yang dibangun sama persis sama yang ada di film Gran Turismo dan juga di gamenya Gran Turismo. Jadi pasti kalian familiar banget sama modelan bodyworknya, warnanya. Tapi nggak cuma tampilannya doang, ini luar dalam bener-bener udah dimodifikasi sama persis sama yang dipakai balap GT3 dan yang ada di film juga. Kita lihat aja dari bodyworksnya dulu di bagian depan ini. Ini bumpernya punya fungsi yang benar-benar dioptimalkan. Dari lubang-lubangnya ini semuanya udah ada peruntukannya. Kayak bagian lubang yang samping sini, ini buat rem masuk, ngedinginin rem di dalam. Jadi ada ductingnya di dalam, itu buat dinginin rem depan. Terus dari yang lubang di tengah, ini buat intercooler dan juga buat oil cooler. Jadi ada oil coolernya di dalam. Nanti kita lihat semua engine bay-nya pas kita buka mesinnya. Terus ini di bagian depan sini ada splitter yang ini kuat banget deh, splitternya ini ditekan tuh gue nggak tega sih. Tapi sebenarnya diinjek pun kuat karena fungsi splitter itu adalah ngarahin angin dari depan itu yang kena bumper, dia pas turun itu dia neken sekuat-kuatnya ini splitter yang di depan sini. Jadi dia harus kuat banget dan ini nge-generate downforce yang lumayan besar banget pastinya. Ada tow hook-nya di sini. Terus yang gue suka tuh ada jaring-jaringnya. Dan ini benar-benar dipakai balap jadinya ada sedikit battle scar-nya gitu. Jadi keren banget sih kalau menurut gue. Dan ini karbon semua. Kalau kalian lihat nih, ini semuanya benar-benar karbon. Dan sampai detail-detail di dalamnya, ducting-ductingnya itu ada kontur-konturnya yang emang udah dihitung banget gimana caranya supaya flow-nya optimal tapi tanpa ada drag yang ngehambat lajunya si mobil ini. Terus di bagian sini nih, biasanya di sini GT-R ada lubang-lubang tapi di sini nggak ada. Ini langsung ada kanard yang luar biasa gede ya. Ini sama tangan gua nih hampir sama. Ini kanard yang gede banget dan ini juga fungsional banget. Ada dua di sini dari carbon fiber juga, keren banget. Dan lampunya nih, ini beda banget sama lampunya standarnya GT-R karena ini sebenarnya karbon, dalamnya karbon dan dipasangin mika pakai polikarbonat yang dibentuk, jadinya ngebentuk lampu GT-R R35. Tapi pastinya jauh lebih enteng karena balapan endurance kayak gitu itu nggak perlu lampu yang gimana-gimana, paling cuma perlu lampu dim sama lampu sen. Sen juga buat hazard doang biasanya kalau ada problem atau apa gitu. Nah untuk bagian kap mesinnya ini punya ducting yang cukup gede untuk ngeluarin hawa panas dari radiator. Bagian yang sini nih, ada radiator gede banget di dalam. Hawa panas semuanya keluar lewat sini. Jadi masuk dari depan, dikeluarin lewat sini, jadi nggak turbulence di dalam engine bay. Karena di engine bay itu ada mesin pastinya kan. Jadinya kalau ada turbulence di situ, pasti flow-nya nggak optimal. Dan di bagian depan sini, ini ada ducting lagi yang banyak banget. Ini gunanya buat ngedinginin oil cooler yang gede banget ada di bawah sini. Nanti kita lihat. Dan di bagian sini ada nakadak yang nakadak itu fungsinya adalah scoop buat masukin udara ke suatu tempat tapi tanpa ada drag sama sekali atau low drag banget. Jadi ini bisa aerodinamis banget pastinya. Dan kita bahas bagian fendernya nih. Ini fendernya udah jauh lebih lebar daripada fender standarnya GT-R dan ini carbon fiber. Tapi kalau kita lihat dari dalam, ini ada inner fendernya lagi yang dari Kevlar. Jadi ada bagian carbon fiber, ada bagian Kevlar, dan ini fendernya punya ducting juga di sini yang cukup banyak. Ini buat ngilangin drag yang ada di balik ban belakang karena di balik ban belakang itu biasanya ada turbulence yang cukup parah, jadi dia bisa keluar dari sini. Tapi yang menarik banget menurut gue adalah lubang ini. Ini adalah lubang buat air jack. Jadi kita masukin kompresor ke sini, kita nyalain, mobilnya otomatis naik karena di dalam sini nih ada 4 titik air jack yang buat biar supaya pit stopnya cepet banget. Cuma sayangnya gue mau demonstrasiin nggak bisa di garasi, nggak ada kompresor yang sekuat itu untuk bisa kita gunain air jack ini. Dan kalau kita lihat velgnya nih, ini velg sama bannya yang jujur yang bikin keseluruhan mobil ini jadi seksi adalah
perpaduan antara velg sama ban ini. Kenapa? Karena ini bener-bener diameternya itu gede banget. Velgnya ini adalah Race Nismo yang single lock, jadi ini cepet banget buat gonta-ganti ban pada saat lagi balap endurance gitu. Dan ini ring 18 dengan profil ban yang tebel banget. Ban ini adalah Michelin Pilot Sport, jadi gemuk banget karena ban ini lebar banget, jadinya bikin meaty tapi tetap performance-nya bener-bener dijaga gitu, karena ini full slick bannya juga. Dan kalau kita lihat di velgnya ini detailnya ada bagian cekung-cekungnya ini di setiap spokesnya yang emang nggak begitu kelihatan kalau dari cuma video, tapi kalau kita lihat langsung ini kelihatan kalau ini velg yang bener-bener performance dan bener-bener bikinnya itu rumit, jadi pasti harganya juga mahal banget. Dan kalau kita lihat di baliknya ada big bracket Brembo. Yang uniknya di sini ada stiker untuk suhu. Jadi mekanik tuh bisa tahu suhu dari rem ini berapa karena kita bisa lihat di stiker ini. Kalau misalnya di panas sekian yang nyala titik yang ini dan seterusnya gitu. Benar-benar keseluruhan modifikasinya ini dibuat untuk balap endurance. Sekarang kita lihat ke bagian side skirtnya. Untuk bagian side skirt, di bagian depannya sini ada fin-nya kayak gini. Terus di bagian tengahnya ada lubang yang kalau kita lihat di dalam ini ada kayak tubing di dalamnya. Itu adalah knalpot yang dikeluarin di samping sini, dan ini menurut gue seksi banget side skirt yang ada knalpotnya. Yang kayaknya abis ini di Liberty Walk S15 gue bakal gue bikin side exit exhaust kayak gini. Ini keren banget. Dan bahan dari side skirtnya ini carbon fiber. Carbon fiber yang kelihatannya itu bener-bener tipis banget resinnya. Jadi emang kelihatan geradakan dikit, tapi ini bener-bener tipis, bener-bener enteng tapi kuat pastinya. Di belakang sini ada fin-nya lagi. Terus ada stiker motul. Di atasnya ada ducting lagi. Ini gue nggak tahu buat ngedinginin apa. Mungkin rem di bagian belakang. Tapi yang spesial di atasnya lagi nih. Ini ada tempat pengisian bahan bakar. Quick fill ya. Jadi ini bisa ditekan tuh. Pakai alatnya langsung. Jadi kayak di mobil-mobil NASCAR kalau kalian sering lihat. Buat ngisi bensin. Karena di balap endurance itu pasti dalam sekali balapan tuh bisa berkali-kali ngisi bensin. Dan uniknya ini ada di kiri dan ada di kanan. Walaupun yang sebelah sana itu ditutup, tapi karena nggak semua pit stop itu ada di sebelah kiri atau sebelah kanan, jadi ada dua-duanya kayak gini. Nah, untuk bagian ban belakangnya sama persis sama yang di depan, velgnya dan bannya juga. Dan ini punya rem yang lebih kecil sedikit emang dibanding yang di depan. Dan ini kelihatannya sih masih rem standarnya si GTR untuk bagian belakang. Tapi di GTR yang ini adalah rear wheel drive, bukan all wheel drive lagi, karena gua nggak tahu purpose utamanya ngilangin 4 wheel drive-nya, tapi kayaknya untuk long run dan untuk lap time akan lebih bagus kalau misalnya rear wheel drive itu lebih superior gitu dari all wheel drive. Makanya di GTR ini dibuat rear wheel drive aja gitu. Dan kalau kita lihat di belakang sini ada wing yang super duper gede dan lebar. Dan kalau kalian lihat di ujung wingnya ini ada sedikit yang aneh gitu. Ada bagian tajam yang kelihatannya kayak bakal ada nambahin drag di sini. Tapi enggak, ini udah gue pelajarin fungsinya apa. Dari tip yang agak bengkok ke atas ini sama aja kita pakai wing yang jauh lebih gede. Karena ada aliran udara yang sampai belakang sini. Jadi kita pakai wing yang lebih gede tapi dengan drag yang cuma wing segini. Gitu. Jadi makin gede downforce-nya tanpa nambahin drag yang signifikan gitu. Jadi unik nih, wing ada naikan kayak gini. Nah, untuk bagian diffusernya ini nggak heboh banget kayak mobil Time Attack, tapi ini fungsional banget karena dia sampai dalam banget, nutupin nih karbon semua kalau kalian lihat, dan ada fin-finnya juga di sini. Yang gue suka adalah bagian sampingnya. Bagian sampingnya itu punya bentuk yang kayaknya dibentuknya secara aerodinamis banget. Jadi nggak kotak-kotak tapi ada ngebulet-ngebuletnya yang keren banget nih bagian samping sini. Dan ada lubang-lubang juga di bagian belakang sini karena di dalam sini ada beberapa pendinginan, mulai dari dinginin gardan dan ada kondensor juga buat dinginin freon AC. Karena mobil ini ada AC-nya. Jadi karena emang endurance jaraknya jauh, pembalap butuh dingin kayaknya. Dan kalau kalian lihat di sini ada lampu hujan. Dan ini dipasangin kamera mundur supaya parkir gampang karena ini mobil lebar banget, jauh lebih lebar dibanding
GT-R standar, karena ini 210 lebarnya tadi gue hitung, dan itu benar-benar lebar. Dan kalau kalian lihat untuk weight reduction, dia pakai emblem Nissan dari stiker doang, jadi emblemnya nggak dipasang, cuma dipasangin stiker doang. Oke, kayak gini bagian bagasi belakangnya. Dia ada kondensor AC di sini. Terus ada air duct yang pakai karbon juga. Jadi ini bener-bener keren banget deh. Dia ada buat pendinginan air duct, bagian buat differential cooler, di sini buat dinginin kondensor AC, dan di bagian sini ini adalah udara yang masuk ke dalam evaporator AC buat masukin scoop-scoop lagi nih. Bukan ada AC yang kayak mobil biasa ke depan ya, tapi ini ke jok mobil. Jadi jok mobilnya itu udah ada ductingnya buat dinginin punggung. Dan nanti kita coba deh di dalam AC-nya kayak gimana. Nah, kalau kondensor AC-nya ada di bagasi kayak gini, kompresornya ada di mana? Nggak mungkin di depan karena kejauhan. Jawabannya ada di sini. Nah, di dalam sini nih, kita bisa lihat, harus diterangin dikit, ada kompresor AC yang ada pulinya nyambung ke gardan belakang. Jadi pas gardannya muter, dia muterin puli buat muterin kompresor AC. Unik, bukan di mesin tapi di gardan, jadi kompresor cuma bisa nyala kalau mobilnya lagi jalan aja. Sekarang kita lihat aja dulu interiornya. Setir kiri pak, lupa. Dan ini karbon ya, keren banget. Ini pintu yang one piece sama door trimnya jadi karbon semua. Dan GT-R itu kan frameless, ini dibikin frame-nya lagi pakai karbon, dan kacanya ini dia pakai Lexan. Keren banget. Ini race car feel-nya dapet banget nih. Sekarang kita masuk sana karena setir kiri. Lupa tadi. Ini pintu emang keren dan enteng banget, bener-bener enteng. Kita masuk aja. Dan kalau kalian lihat di sini bukan quick release, tapi dia dibengkokin ke sini supaya keluar masuk gampang. Karena biasanya pembalapnya lebih dari satu, tuker-tukeran mobil tuh biasa banget. Dan wih, suaranya tuh udah ceting, enak banget. Dan ini pedal box yang floor mounted. Ini enak banget, jujur. Ini pedal boxnya posisinya tuh emang ditinggiin banget dari standar. Kalau kalian lihat ada platform karbon di sini, tapi di atasnya lagi ada kayu. Gue bingung kenapa pakai kayu di atasnya sini. Tapi ini buat naruh kaki emang jauh lebih nggak licin sih kalau kayu gini. Dan di sebelah kaki gue ini, di sebelahnya pedal itu ada yang namanya air jack itu tadi. Jadi air jacknya ada 4 titik di dalam interior, dia bisa nusuk ke bawah jadi mobilnya naik gitu. Keren banget. Sekarang kita bahas bagian sebelah sini. Nah ini di bagian sini ada kontrol-kontrol semuanya, itu mulai dari ignition, ada starter, fuel pump, dan ini banyak banget sampai kita bisa ngatur traction control map-nya juga mau segede apa traction controlnya. ABS-nya juga bisa kita atur sesuai kebutuhan, dan engine map-nya juga bisa. Jadi mungkin truk yang butuh power lebih gede diganti engine map-nya, atau ini engine map-nya bisa buat ngirit bahan bakar supaya bisa mengurangi pit stop, jadinya keseluruhan balap endurance-nya itu bisa lebih cepat gitu. Dan di sini nih, sini ada brake balance buat ngatur brake balance-nya, dan di sini ada AC sama blowernya yang akan kita coba. Dan ini tombolnya keren banget buat cut off-nya, biasanya putar-putar, ini nggak, sekali pencet aja. Nah, lampu mundurnya langsung nyala. AC-nya itu tinggal dinyalain aja. Dan punggung gua langsung berasa dingin. Karena ini sebenarnya sistem AC standar yang dimodifikasi, dikasih ducting kayak gini nih, ada banyak. Dan ini dialirin ke punggung kita sama ke bagian bawah sini. Jadi ini bagian selangkangan juga jadi adem. Dan ini gua iri banget karena gua pengen banget punya mobil balap yang ada AC-nya kayak gini. Ntar harus bikin juga gua kayak begini. Dan di bagian sini ada display Motec yang nunjukin RPM dan lain-lain, ada lap time juga bisa di sini. Dan ini keseluruhan ECU-nya itu pakai Motec dan pakai PDM juga, ada di bagian bawah sini PDM dan teman-temannya. Terus yang menarik lagi, ini dia udah pakai air shifter atau pneumatic shifting gitu. Jadi ini sama kayak sistemnya sama yang gue pakai di Abu Dhabi waktu itu Formula 4. Jadi dia bisa ganti gigi cepet banget.
Jadi ini elektronik merintahin solenoid gitu untuk ngebuka udara dari kompresor. Jadi di belakang tuh ada kompresor kayak Airsus, ada tabungnya juga. Dia itu untuk secara mechanical dia ganti giginya sendiri gitu. Jadi bisa cepet banget, bener-bener instan, giginya langsung ganti. Nah, terus di setirnya ini kayak mobil balap pada umumnya, banyak tombol-tombolnya. Ada flash, ada kiri kanan, lampu sen. Terus ada pit, ini pit kayaknya buat limiter. Jadi speednya itu pas di jalur pit itu kita pencet ini jadi limiter. Ini ada sih di Gran Turismo. Terus ada drink, karena pasti haus kali ya. Jadi ada buat pencet drink, dia mompa minuman ke helmnya pembalap. Ini benar-benar kayak main Gran Turismo sih. Dan di sini juga ada fire and safety system. Jadi ini benar-benar buat kalau ada kebakaran, dia tuh ini yang ngontrol secara otomatis. Dia nyemprotin ke beberapa titik, misalnya kebakarannya di mesin gitu, dia langsung nyemprotin bagian mesin pakai pemadam gitu. Jadinya benar-benar kita nggak perlu membahayakan diri, ngambil apar lagi untuk nyemprotin sendiri. Jadi pembalap bisa langsung kabur aja menjauh dari api. Dan ini keseluruhan cluster sama dashboardnya ini karbon. Bagian atas ini dilapisin sama bahan yang gue nggak pernah lihat nih bahan sebelumnya. Ini bukan Alcantara rasanya, tapi bukan suede, tapi keren banget nih bahan. Halus tapi pastinya nggak silau karena matahari kadang suka mantul di bagian karbon, karena karbon kan glossy, dan ini dibikin kayak gini biar nggak silau ke mata kita gitu. Dan karbonnya nggak berhenti sampai situ, di bagian belakang sini ini ada bagian buat fuel, pengisian bahan bakar. Terus di dalam sini juga di bawahnya ada fuel tank dan lain-lain, dan buat maintenance fuel tank kita dari atas sini. Dan ini covernya semuanya itu juga pakai karbon. Ya menurut gue bikin ini jadi kayak bener-bener mobil di Gran Turismo banget. Kalian kalau main Gran Turismo dari dalam, view-nya itu kalian bisa lihat kayak begini nih mobilnya. Dan roll bar, kita bahas roll bar yang keren banget karena ini roll bar dari Nismo ya. Dan ini las-lasannya rapi, gaset-gasetnya rapih banget, kalian kalau bisa lihat nih. Dan desainnya ini juga bener-bener, jadi kalau kita duduk di sini nih, ini hampir nggak ngalangin sama sekali bagian pilar-pilarnya ini. Jadi emang bener-bener dibikin driver oriented banget gitu. Jadi pandangan kita tetap seperti pada umumnya mobil tanpa roll bar. Kecuali ya bagian ini aja nih. Tapi tetap spion masih bisa lihat, semuanya masih bisa lihat. Dan belakang aja yang susah lihat nih. Oke, sekarang saatnya kita coba aja nyalain mesinnya. Penasaran sama suara knalpot yang ada di samping ini. Tapi kita harus tungguin temperaturnya optimal dulu baru boleh geber-geber. Bentar ya. Sekarang temperatur udah optimal, kita coba ya gas ya. Asik banget suaranya side exit. Sekarang saatnya kita lihat mesinnya kayak apa. Nah, ini adalah kap mesinnya yang enteng banget karena karbon tuh. Dan ducting ini kalian bisa lihat dari nakadak yang dari depan tuh, dia ada jalur masuk ke sini. Dan kalau kita lihat di sini ada bagian duct lagi yang buat masukin ke interior. Nah, bawa Lal. Sendiri aja bisa Bilal. Dan ini adalah mesin yang VR38 DETT, tapi ini adalah Nismo Type GT3 005 Glass 005. Jadi ini benar-benar mesin yang cukup spesial di GTR, walaupun ya memang ada beberapa karena mobil yang dipakai ya jadinya agak sedikit kotor, ada battle scar-nya, tapi ini emang benar-benar mesin yang dibuat Nismo untuk balapan GT3. Jadinya benar-benar powerful pastinya dan reliable karena ini jaraknya jauh banget, beribu-ribu kilometer. Dan kalau kalian lihat di sini ada oil cooler yang super duper gede. Ini gue belum pernah melihat oil cooler segede ini, panjang banget. Dan ini diarahin dari skup depan sini, terus naik ke atas ke kisi-kisi yang ada di kap mesin. Jadi semua udara panas dari
radiator dan oil cooler, intercooler itu nggak ada yang jadi turbulence di dalam engine bay-nya gitu. Dan yang unik kalau di sini kita masih bisa lihat airbox standar 2 biji di kiri dan kanan. Padahal biasanya orang modifikasi itu airbox dulu, tapi ini airboxnya malah masih standar. Mungkin ada salah satu regulasi ya di balapan yang mobil ini ikutin, kita harus masih pakai beberapa part standar mungkin ya. Dan yang unik lagi adalah di bagian coilovernya. Gue belum pernah ngelihat coilover yang ride height adjustable dari atas ini. Jadi ini kita bisa ngatur tingginya si mobil ini mungkin tanpa harus naikin mobil ini ke atas dongkrak, terus copot bannya, mungkin air jack cukup dinaikin, habis itu diputar-putar sini, itu kita udah bisa naik turunin tingginya dari coilovernya. Itu benar-benar penting banget sebenarnya untuk dipakai di mobil balap. Mungkin di mobil drifting juga supaya adjustable-nya mudah gitu, itu bisa kita atur dari sini, itu sangat membantu ya kalau lagi di balapan. Untuk perkabel-kabelannya ini jujur ini masih kayak mobil GTR standar ya, ini masih OEM banget, OEM look banget, bagian kabel-kabelnya, selang-selangnya juga masih bisa dibilang OEM look. Jadi nggak terlalu banyak perubahan secara visual di bagian engine-nya, tapi ini engine benar-benar dibuild untuk reliability. Keren banget. Sekarang saatnya kita naikin aja mobil ini, kita masukin ke dalam belakang tempat lift, kita naikin, kita lihat kolongnya kayak apa. Oke, mobil udah ada di atas lift dan sekarang kita bisa ngelihat gimana sih kolongnya mulai dari bagian splitter depan ini. Ini banyak banget battle scar-nya, lecet-lecet di bawah sini yang benar-benar dipakai berarti mobil ini. Tapi ini ada karbon yang ada bentuknya juga, ya ini ngebantu banget pastinya buat aerodinamis di bagian kolong. Jadi ada ground effect-nya gitu dan ada cover yang nutupin bagian mesin, jadinya lebih rata, flat floor. Tapi gua kira bakal keseluruhan sampai belakang itu flat floor yang kita nggak bisa lihat dalamnya gitu kayak beberapa mobil balap lain. Tapi ini ternyata enggak, kita masih bisa lihat sasis utuhnya nih di sini. Dan kalau gue lihat di bagian interior dan di bagian kolong ini ada banyak banget heat wrap kayak gini. Ini cuma di lakban-lakban doang, tapi pasti lakbannya lakban khusus ya. Dan ini dibentuk sesuai sama sasis karena mobil ini bener-bener mikirin gimana caranya supaya kabin itu adem. Ini di sini pasti panas banget dari ruang mesin kan. Dan gimana caranya kabin itu adem, makanya banyak banget heat wrap kayak gini, heat insulation kayak gini nih. Dan futuristik banget, kayak mobil-mobil Formula One juga gue sering banget ngelihat dalam-dalamnya ada bagian kayak gininya. Dan ini kalau kita lihat drive shaft-nya, prop shaft-nya ini karbon fiber nih. Dan uniknya si GTR ini, dia nggak ada gearbox di bagian depan sini, melainkan gearboxnya ada di belakang. Jadi ini adalah gearboxnya GTR. Bedanya, kalau misalnya yang standar, ada drive shaft lagi ke depan, karena dia all wheel drive. Tapi karena ini rear wheel drive, jadinya di belakang doang. Dan kalau kita lihat, ini juga udah ganti kan, ini sequential, makanya bisa pakai pedal shift. Terus ada bagian fuel tanknya ini dari karbon yang ngelilingin, yang cukup gede nih kapasitasnya. Terus kalau kita lihat di belakang ada diffuser yang sempat kita lihat pas dari atas, ini karbon fiber dan gede banget sampai belakang, bahkan sampai bawah gardan ketutupan total. Kita nggak bisa lihat kaki-kaki gara-gara ada diffuser ini. Dan ini bentuknya juga sampai detailnya ada nih, pasti ada mentok sesuatu jadi dibikin kontur kayak gini. Keren banget. Ini gue banyak banget belajar dari mobil ini karena ini benar-benar mobil yang dipakai balap, pastinya udah banyak banget developmentnya buat entah itu buat reliability atau buat performa. Nah di belakangnya splitter depan ini kalau kita lihat ada stabilizer yang bentuknya emang agak beda karena bagian di sininya tuh bisa diputar gitu. Jadi sesuai angle-nya itu bisa ngerubah stiffness-nya. Jadi tanpa kita harus ganti si stabilizernya, kita bisa ubah stiffness-nya cuma dari muter kayak gini doang. Itu yang benar-benar adjustable yang enak banget untuk kita atur fine tuning di track pastinya.
Nah, walaupun kita nggak bisa lihat keseluruhan kaki-kakinya, cuma ada yang kelihatan dikit nih di bagian sini. Ini adalah adjustable buat mengubah camber dikit. Dan ini dia nggak pakai, biasanya kita pakai baut camber kan yang diputar. Nah, lower armnya jadi panjang, jadi pendek gitu kan. Kalau ini nggak, ini dia pakai modelnya sim gitu. Jadi kita lepas nih simnya, itu bisa jadi mendekin lower arm. Atau kalau misalnya kurang panjang, kita tambahin simnya jadi panjang lower armnya. Itu yang ngerubah alignmentnya secara total. Dan ini udah mulai banyak gue lihat di mobil-mobil drift, kaki-kaki drift kayak Wisefab yang generasi-generasi baru ya. Mungkin karena ini jauh lebih reliable, kalau kita kena impact gitu gak akan gampang ngerubah si alignmentnya. Pengen nih gue aplikasiin sistem ini di mobil drift, garasi drift. Nah, bagian ini adalah air jacknya nih, ini yang dari interior, dan ini bisa ngangkat mobil. Ada 4 titik, tapi yang depan lagi dipakai buat titik lift. Ini sebenarnya di drifting juga bisa berguna banget, jadinya kita nggak perlu dongkrak-dongkrak kalau lagi mau ganti ban. Ganti ban di drifting kan juga lumayan sering. Oke, thank you banget Engine Plus sudah minjemin mobil ini untuk kita review. Jujur banyak banget pelajaran yang bisa gue ambil, bisa gue terapin di build-build garasi drift selanjutnya. Komen di bawah, kira-kira mobil balap mana lagi yang harus kita review. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.